Nah terus Bapak mengetahui itu tulisannya Ella dari mana? Dari bahasa Inggris. Loh, kok masih kosong? Sama, Ella sama God itu sama. Bapak pernah bacanya teks Ibrani nggak? Saya mau tanya dulu. Enggak, saya nggak perlu bahasa itu karena kami percaya pada Alkitab, ya. Kami percaya pada Alkitab pada tahun 1963 bahasa Inggris. Ya, jadi sebelum itu kami tidak percaya, ya, bahasa Inggris. Saya mau tanya Pak, perjanjian lama itu pakai bahasa apa Pak aslinya? Ibrani, kenapa Pak? Ibrani. Lalu di Ibrani itu yang kitab Kejadian ya, atau Sefer Bereshit ya, pasal 1 ayat 1 itu bunyinya Ella. Wah ini angel lagi. Angel lagi. Tar Pak, saya Kalau tunggu kita. Pak, kalau ada yang ngomong itu Elohim, itu yang disesatkan. Wah, Itu tanah Pak, karena Elohim itu jamak. tanah. Ya, Itu disesatkan. disesatkan. Terus Bapak bisa nggak tunjukin manuskrip aslinya tulisannya Ella? Waduh, sampai Lah, kita harus pembuktian dong Pak. Pembuktian sumber primer. ya. Jadi kami percaya pada Alkitab yang kita percayai, dan yaitu Alkitab bahasa Inggris tahun 1963 yang sudah disusun dan diterjemahkan ke seluruh dunia, ke banyak negara, ya. Itu adalah Alkitab bahasa Inggris tahun 1963. Saya mau tanya dulu sama Bapak. Bisa lihat ini Pak, Ya, yang saya belum bisa bacanya Pak. nggak bisa. Waduh. Iya. Saya malah nggak melihat Pak tulisan Elah di sana. Di situ Bereshit bara Elohim et hasamayim et ha'eres. Elohim Pak. Kami nggak perlu melihat itu Pak. Terus pria itu dari mana Pak? Dari bahasa Inggris. Oh ya, perjanjian lama bukan bahasa Inggris Karena soalnya. banyak yang diselewengkan perjanjian lama. Ya, jadi kita Mic-nya Pak, mic-nya di umat ini. coba anukan dulu. Baterai Baterainya. on off mau anyar kok. Wes tes Pak. Pak cek harus ngomong-ngomong kan. Habis dinaikkan. Dilanjut dulu Pak, Wes. dilanjut dulu, masih kedengaran Pak, sampai saya perbaiki ini. Dilanjut dulu, Mainnya mic. cang Cek dulu. jangan dipegang ini. Nah, peka ya. Jadi Pak, Ya. kita itu di Drive-thru itu cuma kita memakai Alkitab yang standar bahasa Inggris tahun 1963. Seperti tadi Pak Budi Salim tunjukkan yang tahun 38, tahun ini berapa, 40 berapa, itu kita enggak. Kita yang mengakui yang standar United Bible Society yang diterbitkan tahun 1963, yang kemudian diterjemahkan ke beberapa negara. Itu. Sebentar Pak. Setahu saya United Bible Society itu adalah lembaga penerjemah internasional Pak. Ya. Dan LAI bernaung di dalamnya Pak. Ya. Gitu. Jadi kalau Bapak cuma klaimnya yang bahasa Inggris, karena United Bible Society itu tidak hanya menerbitkan Alkitab dalam bahasa Inggris lah, tapi dalam bahasa lain juga, termasuk dalam bahasa Ibrani Pak. Tapi itu berpatokan yang diterbitkan pada 1963.
Bapak punya naskahnya nggak? Kalau punya naskahnya saya lihat. Punya nggak? Boleh nggak saya lihat naskahnya? Pak Anyar dengan ini. Cek. Saya bingung. Cek. Lalu kali ini ada yang mengklaim ya. Cek 1 2 3. 1 2 3. 1 1. Kan. Jadi Pak, Iya. kita yang percaya itu 1963 setelah Dead Sea Scroll ditemukan, Ya. kemudian disusun lagi Alkitab itu, setelah itu diterjemahkan ke 250 negara. Itu yang kita ambil. Sebentar, saya mau tanya dulu. Pak Pendeta udah pernah lihat naskah Dead Sea Scroll belum? Itu yang saya tanya. Saya nggak perlu karena sudah Wah, ini bingung ini. Kita ngomongin naskah ini nggak perlu, tapi diklaim. Kita mau uji sumbernya gimana? Kalau kayak gitu. Baterai ini. Piye itu penting nggak tuh Pak Pendeta? Ini sih. Cek. Satu cek 1 1 1 1 1 1 1. Enggak ada lu. Undang goyang berarti. Goyang. Cek yang baru baterainya Pak. Cek. Coba dipegang. Pegang bawahnya aja. Bawahnya aja. Tepat baterainya itu. Pegang. Pak, pegang. Bahkan Pak, dalam Dead Sea Scroll Pak, itu ada tulisan Elohim juga Pak. Ini saya tunjukin sama Bapak. Gimana ya Rangga ini? Anda itu kumpul. Ini Pak, ini saya tunjuk di bayangan saya ini Pak. Ini dibacanya Elohim ini Pak. Walaupun bentuknya ini mem ini. Terus kalau Bapak berbicara pada Dead Sea Scroll, yang di Dead Sea Scroll ini nggak ada kata Elohim, buktinya ada Pak. Ini rasa Dead Sea Scroll, makanya saya tanya Bapak udah pernah baca belum Dead Sea Scroll? Iya. gini loh Pak. Ya, benar lagi Pak Pendeta. Pegang anu lagi. Kok begitu terus sih? Heran nanti. 1 2 3. Enggak. Nah, udah ini. Pegang gini di bawahnya. Ya. 1 2 3 3 1. Ini Pak, pegangnya. Pegang. Pegang gini Pak. Pegang bawahnya. Pegang gini. Iya Pak, jadi kita itu yang kita percayai dari Alkitab yang tahun 1963 karena banyak sekali yang tidak sah, ya, sehingga kami memutuskan di Gaibu itu yang kita pakai adalah Alkitab bahasa Inggris tahun 1963. Di luar itu kita tidak melayani. Oke, yang saya tanya simpel. Yang terjemahan bahasa Inggris tadi yang dari terbitan United Bible Society itu sumber penerjemahannya apa? Nah itu yang ingin saya tanya sama Pak Pendeta. Hati sekali. Ya. Tes. Di mic-nya di ujungnya itu. Baterai ini kok goyang itu. Benar. Tak ganti anu. Ya itu nyala. Udah. Satu kali hentakan aja, udah. Baik. Ini Cepat ya. Ya, mic-nya dari hotel soalnya ini udah disediakan. Ya.
Ya, siap. Lanjut. Jadi karena banyaknya versi-versi yang palsu, Pak, yang disesatkan, kami hanya percaya pada Alkitab bahasa Inggris yang disusun dari Perjanjian Lama yang bahasa Ibrani dan Septuaginta yang asli, Pak, bukan yang palsu-palsu itu. Oke, saya mau tanya, naskah Ibrani yang asli menurut Pak Pendeta apa? Saya tidak perlu naskah Ibrani tidak perlu. Saya hanya berpatokan pada yang bahasa Inggris. Enggak, saya malah penasaran dengan statement Pak Pendeta ketika mengatakannya di dalam bahasa Ibrani yang asli itu Elah. Itu nama naskahnya apa? Insya Allah saya bisa hadirkan gitu loh. Nggak sebut aja nama naskahnya Pak. Coba ditukar aja punya Mara Rizky. Ya, kami tidak melayani untuk yang bahasa. Terus kalau kita mau uji sumber primer ini gimana? Coba ada metode lain nggak Pak Pendeta untuk menguji sumber primer? Tidak ada. Pakai bahasa Inggris. Ya kalau gitu ya wes Pak, kita mending ngopi aja sambil ngerokok Pak. Iya memang. Kami tidak melayani karena tidak akan selesai. Enggak, maksudnya gini loh, tadi Pak Pendeta bilang kepada saya, yang Pak Pendeta percayai itu adalah yang bahasa Inggris terbitan dari Bible United Society, ya kan? Nah, Bible United Society itu yang bahasa Inggris. Saya mau tanya sama Pak Pendeta, dia sumber penerjemahannya pakai naskah apa? Apakah perlu bagi kita untuk mengetahui itu? Kami cukup bahwa ini sudah asli dari Ibrani dan Septuaginta. Masalah itu diterjemahkannya, caranya bagaimana, aslinya bagaimana, kami tidak tahu. Tidak perlu bagi kami. Berarti imani saja ya Pak? Iya itu. Oh ya wis. Sudah. Oke, sudah kalau begitu. Selesai sudah, Pak. Kita lain Pak dengan Iya, apa-apa, Pak. tunggal, Pak. Muter-muter karena banyak yang tidak asli. Nah terus yang saya penasaran malah kalau Bapak punya yang aslinya, saya penasaran malah yang aslinya ini kayak apa gitu loh. Aslinya ya bahasa Inggris. Tanah apa perjanjian lama aslinya bahasa Inggris. Tanah dan perjanjian lama, ya bukan tanah ya, perjanjian lama dan Septuaginta itu sudah diangkat ke surga, tidak ada di sini. Ini filolog ini pening ini kalau udah mau jadi manusia sukses ke surga gitu. Filolog itu pening ini kalau kayak gini. Harus nyewa latar dulu ke cek tidak aja Pak. Nah yang saya mau tanya gini, tadi Bapak mengatakan Dead Sea Scroll. Di Dead Sea Scroll itu asli menurut Bapak? Iya, asli yang diserahkan. Oh. Nah ini ada kata Elohim ya Pak? Bukan itu. Loh kok bukan? Terus Dead Sea Scroll nih? Karena aslinya sudah tidak ada. Diangkat ke surga. Ini saya kayaknya Bro Bayu bisa minta tolong nggak? Dari ceramah baru kan dipanggil ya. Iya, karena Bapak baru dengar, jadi ya bingung. Iya bingung lah. Baru dengar saya baru. Jadi bukan yang ini palsu juga. Bukan palsu juga. Terus saya mau tanya, kalau Bapak bilang sudah diangkat ke surga ya Dead Sea Scroll, itu naskah kenapa dinamain Dead Sea Scroll? Saya mau nanya. Ini sebagai bilang sumbernya dari Dead Sea Scroll dan Septuaginta. Ini Pak, ini yang saya tahu ya Pak, nanti koreksi kalau saya salah. Naskah ini Pak, yang tadi diklaim ini Dead Sea Scroll, bisa dikasih nama Dead Sea Scroll itu karena apa? Gulungan ini ditemukan di laut mati Pak. Betul. Makanya kasih nama Dead Sea Scroll. Dan cuma satu Pak gulungannya ininya ini Pak, jenisnya ketemu. Nah kalau yang bentuknya kata Bapak ini beda, palsu, yang asli sudah diangkat ke surga, lalu kenapa namanya Dead Sea Scroll Pak? Pening aku Pak. Sumpah.
Ya, banyak versi palsunya, Pak. Jadi kami tidak mempercayai itu. Untuk membedakan ini asli ini palsu dari mana Bapak? Trik mana? Nggak perlu, Pak. Karena kami percaya pada yang bahasa Inggris itu. Biasanya kalau ada yang asli pasti ada yang palsu. Botrek mana? Botrek. Bandingkan ya, misalkan ya. Bapak kan bisa bilang ini palsu kan? Bapak punya yang aslinya berarti? Ya, punya. Loh, Sekarang gini ya aja, gimana? Coba kasih saya metode Pak. Bingung saya benar. yang sebelum ini, ya, sebelum Alkitab 1963 kami tidak melayani pertanyaan-pertanyaan. Nah makanya saya tadinya pengen tanya yang tadi Bapak sebut terjemahan bahasa Inggris itu sumber penerjemahannya apa? Contoh nih Pak, ini kita bicara contoh ya. Contoh ketika kita bicara terjemahan bahasa Inggris yang namanya Revised Standard Version, itu beda sumber dengan King James Version walaupun sama-sama Inggris. Karena kenapa? Revised Standard Version pakai naskah tertua, yaitu namanya Codex Sinaiticus dan Vaticanus. Nah, yang naskahnya kayak gini Pak, Pak Pendeta Iskandar itu termasuk ketua umum di Surabaya loh, guys. Wah, dunia lagi kalau semuanya palsu jadi angkat ke surga ini apakah filolog ini kalau mau uji naskah harus pakai surga dulu? mati dulu. Repot ini. Ya, minta maaf yang sebelum 1963 itu diselewengkan oleh Tritunggal sehingga tidak pernah Yesus itu menjadi Allah. Oleh karena itu kita nggak pernah mengakui. Yang kita akui adalah yang menyatakan bahwa Yesus itu Allah, Allah yang Esa, Allah yang Maha Besar. Berarti Pak Pendeta Iskandar sampingnya Biorus namanya Paratum Greacus Codex Vaticanus palsu juga. Pak Agus Tanto. Ini palsu juga. Yang Ya, Pak Putih Pak Agus Tanto. Ini lebih tua loh dari Sinaiticus Pak. Ya, karena semuanya itu bukan menyatakan atau menjelaskan bahwa Yesus itu Tuhan Allah satu-satunya. Innalillahi wa inna ilaihi Oh, Jadi ya mohon maaf kalau begitu saya tidak bisa melayani. Karena kami hanya melayani yang menyatakan kitab itu bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan Allah yang Maha Besar, yang Maha Kuasa. Berarti termasuk kodeks ini juga disesatkan Tritunggal. Ya, mantap. Ini kalau yang denger langsung ini ya. Ya udahlah kalau gitu karena Bapak ngomong palsu semua ya saya juga untuk apa kan nunjukin ini Pak kalau Bapak menganggap palsu kan. ya, Nah sekarang kita langsung bicara definisi aja Pak. Gitu. boleh. Yaitu dalam bahasa Arab Allah ya. Saya mau tanya Bapak pijakan Allah itu kan berasal dari ilah. Ya, oh enggak Pak beda. dalam bahasa Arabnya itu Allah. Lalu Bapak tahu dalam bahasa Arab ada kata ilah? Lain, Pak. Loh lain. Ilah dengan ilah itu dengan elah itu lain. Aku tanya, Bapak ngerti bahasa Arab? Nggak ngerti. Tapi bisa nyalakan. Iya. Tepuk tangan. Jujur Pak Pendeta jujur. Di Alkitab kan ada ilah-ilah lain Sportif. dan Allah. Udah nyerah aja menurut sih. Bentar, saya masih bersemangat. Ilah itu lain dengan Allah. Ilah, oke. Allah itu definisinya apa? Saya mau tanya dulu, menurut Bapak. Allah itu yang Maha Besar. Yang Maha Besar, Tuhan bisa nggak Ya, diartikan Maha sesembahan? Maha Kudus, Maha Kuasa, Maha Kuasa, sesembahan, bisa? sesembahan. Oke. Nih Pak, saya bukain namanya Qomus Al-Mujid Filullah wa Alam nih Pak. Ini karyanya Lanista Pak. Wait, saya. Kalau ini Bapak sebut palsu juga, wes, aku nyerah Pak. Gak ada yang bisa kita obrolin Pak kalau kayak gini. Ngopi barengan nanti. Iya. Kali ini perdebatan. Nanti bikin postingan mulai resi kalau debat tuh. Nah Pak, ini Ya, yang Pak. gitu.
Nah ini Pak, namanya Kamus Al-Mujid fi Lugha wal Alam Pak. Nah ini yang saya garis bawahi ya Pak. Ini yang dibaca ilah Pak. Yang saya buletin. Ini dibacanya ilah. Definisinya apa Pak? Kata ilah ini bisa nggak dari sini? Allah, sesembahan, uluhatan, yang artinya sesembahan juga, namun dalam sifat maskulin atau muzakkar, wa ilahatan, yang artinya sesembahan juga, namun dalam bentuk feminim. Jadi artinya ilah Pak, sesembahan ini Pak. Nah kalau yang tadi Bapak bilang Allah atau Allah Pak, itu definisinya yang ini, yang saya kasih garis bawah. Nah ini, tak garis bawah ini Pak penjelasannya. Ini bukan kata orang Islam loh Pak, ini kata orang Kristen Pak. Kata Allah ya, seperti ini kan tulisannya. Definisinya apa? Ismi lidzat, nama suatu zat, al-wajibul wujud, yang wajib ada. Iki piye Pak? Coba Pak dibantah dulu Pak. Mohon maaf Pak. Terus terang saja, Allah kita itu hanya satu-satunya Allah yang punya nama, yaitu Yesus Kristus. Yang saya mau tanya Banyak dulu. hal mereka itu menyatakan Yesus bukan Allah, ya, atau Allah itu banyak, padahal kita hanya percaya bahwa Allah itu punya nama Yesus Kristus. Dialah yang Maha Kuasa, Dialah yang Maha Esa. Allah yang esa, satu-satunya. Ya wes Pak, satu lagi nih Pak. Aku tak tunjukin referensi lagi ya. Padahal sih kalau Belum puas, malah lagi belum puas. Ya, itu Allah yang tidak punya nama Pak. Apa? Allah yang tidak punya nama. Lah, malah kalau Allah punya nama itu aneh Pak. Karena kenapa? Di sini dijelaskan Allah itu proper name Pak. Nah, makanya kita itu beda Pak. Kalau kita itu Allahnya punya nama. Lah malah saya mau nanya, Bapak mendapat pemahaman bahwa Allah itu adalah Dari mana? gelar atau predikat yang harus punya nama. Itu landasan bahasanya dari mana? Loh, dia kita Pak. Waduh Oke gini deh. Tadi saya sudah bantah loh Pak, bahwa kata elaha, alloho, elwah atau elah itu padanannya bukan kata Allah Pak, tapi kata ilah. Di sini bahkan saya jelasin definisinya tadi. Yakni artinya sesembahan. Iya Pak. Lain Pak. Kita itu Allah yang punya nama, yaitu Yesus Kristus. Jangan dibandingkan, ya, mohon maaf Pak. Jangan dibandingkan dengan Allah-Allah yang tidak punya nama. Ya. Allah yang jamak. Dan kita ini Allah yang esa dan punya nama Yesus Kristus. Ya wis lah, saya walk Pak, saya nyerah dari debat sama Bapak. Ya udah, ngopi bareng aja. Aku bingung. Bapak pakai iman, ya, saya pakai landasan ilmiah Pak. Iki piye Pak? Nggak nyambung. Iya, dan saya minta Silakan. Bapak bisa mengatakan itu benar, bukti referensinya apa? Nggak perlu, ya sange Pak. Silakan Anda percayai. Saya juga percaya pada Alkitab yang ada. Di sana diceritakan bahwa Allah kita punya nama, yaitu Yesus Kristus. Walaupun Bapak nggak bisa buktiin bahwa Allah itu generik. Ada di Alkitab. Sebentar Pak, saya mau tanya. Kalau Bapak pengen memahami definisi sebuah kata dalam bahasa, itu lihatnya kitab suci apa leksikografi ya? Ya kitab suci dong. Waduh, ya wes ini. Dokter sastra bahasa, itu wes kukut kabeh ijazah saya. Salah referensi. Iya kayak Budi Asali, tambah bingung dia. Beda dengan Pak Ya Budi. mohon maaf. Atau diikuti Ya, sekarang. TikTok. Nah, Dia mau nggak TikTok? Maunya apa? Ya, Nolita seperti apa? Nanti biar Enggak, masalahnya gini, saya mending nyerah saya di sini. Karena kenapa?
Pak Pendeta itu ngomongin iman, aku nggak peduli iman orang aku. Angel, aku tunjukin data referensi Kristen Arab, jadi terima juga. Terus aku mau ngomong apa? Ya. Ya sudah, kita sudahin aja. Ini kopi kita, Pak. Ayo ngopi bareng ayo. Kopi bareng. Ya udah. Kita Informasi buat kawan-kawan. Terus saya nyerang saya. Jadi iya, pokoknya dan imani saja. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Udah kita. Iya, ya angel Pak. Kalau udah belasan pokok ya wis, aku nyerah aja wis. Ganti topik. Waktu tinggal 11 menit. 11 menit aja. Ya udah. Atau mungkin Bapak bisa lempar ke audiens Pak. Kalau saya udah gak kuat Pak, jujur Pak. Ya, Ilmu mungkin. saya udah kekuras, energi saya udah kekuras pas tadi debat sama Pak Budi Asali. Ternyata sesi kedua lebih berat dari Pak Budi Asali. Percuma saya. Bener. Lebih berat Pak. Angel aku. Bisa aku sujud syukur aja wis. Lebih berat nih. Silakan dia Ardian, Audien ada yang mau bertanya? Mungkin? Pak Danca. Pak Danca mungkin? Monggo Pak Danca. Pak Danca mungkin mau bertanya? Aman. Ayo Pak Danca. Sekedar ini aja. 11 menit. Silakan kalau mau tanya. Nah, itu. Ayo. Aman. Dia sudah kenal kok sama Pak Titi. Iya. Kenal gitu. Kenal lagi. Namanya ya udah. Mulai KO. Ya, baru kali ini mau RKO, nggak bisa ngomong, nyerah dia. Ya kalau aku referensi otoritatif ditolak TV. Ya, buang aja itu, nggak ada, itu nggak kepake. Ya udah. Ya oke, gimana nih waktu tinggal 7 menit. 7 menit. Ya, Oke. Mungkin Kopi aja. sebelum ini kita scroll statement aja ya, close statementnya. Ya. Ya, oke. Mungkin closing statement aja lah. Closing statement aja lah. Dari Ngores silakan. Kemudian Ya, saya tuh orang yang memang nggak pernah mau nyampurin iman orang Pak. Konsisten saya dari dulu sampai hari ini. Kalau Pak Pendeta Hendrita konsisten, very clear pokoknya. Yesus itu adalah Allah satu-satunya. Kalau saya very clear, saya nggak mau ganggu iman seseorang. Gitu. Terima kasih Pak. Iya, itu saya. Dan kita semua di sini sama. Rizky, Pak. Iya. Sama Pak, kita semua di sini nggak mau Kita nggak mau nyampurin. Pak. Makanya saya dari tadi saya ngomong soal Allah itu adalah proper name. Saya nggak pakai landasan kitab suci Pak, tapi ilmu bahasa Pak. Jadi ini nih kamus bahasa Arab Pak. Jadi kalau Bapak pernah lihat KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah ini KBBI-nya bahasa Arab Pak. Dan yang bikin orang Kristen Arab. Namanya Louis Makhluf alias Sui sama Frater Bernardo Tellini alias Sui. Dua-duanya dari Katolik, Beirut Lebanon, ordonya Jesuit. Dari Romo Jesuit. Kalau ini saja ditolak Pak yang otoritatif Pak. Ya Reski ini bisa ngomong apa Pak? Apalagi kata-katanya Reski Pak. Very clear, saya nggak peduli. Pasti kata Pak Pendeta gitu. Nah itu Pak Pendeta Pak Pendeta very clear Pak Pendeta. Salam buat Pak Hendrita. Gimana? Ya dan tapi cukup menyenangkan diskusi dengan Pak Pendeta. Ya terima kasih Pak Pendeta. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mic-nya bisa dilempar mic-nya. ya. Mungkin Pak Iskandar bisa closing, silakan. Iya, terima kasih Rizky dan semua yang hadir di sini. Dari JCC, Memang kalau dari JCC Pak, dari JCC. dari ya CCC, terima kasih semuanya ya atas undangannya sini. Jadi kita dari Gaibu punya iman yang kuat Pak. Iya. Ya. Bahwa kita berangkat dari Alkitab bahasa Inggris 1963 yang diterjemahkan ke 250 negara, dan Alkitab itu menyatakan bahwa itu Yesus Kristus itu satu-satunya Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kudus, yang Maha Besar. Ya. Itu
Dan kita ini punya Allah yang namanya Yesus itu satu-satunya. Banyak agama yang tidak punya Allah, tidak punya nama Allahnya. Seperti Tritunggal itu bingung sendiri Allahnya siapa. Ya mau diteruskan apa, guys? Ini nggak bisa diteruskan lagi. Lain dengan kita adalah punya Allah Yesus Kristus yang esa, yang maha esa. Demikian, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Untuk kedua narasumbernya ya. Oke, terima kasih Pak Pendeta ya dan Mbak Rizky atas argumennya ya. Untuk menghibur, secara pribadi saya untuk menghibur dan sebenarnya saya tadi bonek dari saya Menambah wawasan. Iya, menambah wawasan buat kita bahwa semua. perbedaan ini ya sangat indah ya sebenarnya begitu. Ya kita tidak di sini bukan memaksakan suatu argumen ya atau apa namanya keyakinan, tetapi adalah edukasi yang kita kedepankan ya. Jadi untuk kali ini saya sangat berterima kasih untuk kedua narasumbernya dan waktunya ya Pak Pendeta dan teman-teman. Ini sudah malam, jadi saya tutup perdiskusian ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tetap live di TikTok ini ya, teman-teman. Pak Hendri, salam. Selamat malam Pak Didin. Ketemu lagi nanti. Siap.